bisa membangun personal branding-nya. Tahu nih nanti saya keluar inginnya menjadi apa dan saya tahu nih nantinya saya harus seperti apa. Jadi, gunakanlah kesempatan ini untuk sesi sharing diskusi bersama dengan Bapak Yuda, bagaimana membangun personal branding diri sendiri sehingga ketika keluar dari prodi akuntansi Universitas Muhammad Nasir Bukit Tinggi sudah tahu nih, kita punya sebuah key-nya, kuncinya ketika keluar dan mencari pekerjaan sudah tahu bahwasanya kekuatan kita adanya di sini loh, kita sudah membangun personal branding-nya seperti ini loh. Jadi, silakan dimanfaatkan waktunya hari ini berdiskusi dengan Bapak Yuda, galilah ilmu sebanyak-banyaknya dengan Bapak Yuda, dan terima kasih untuk panitia hari ini sudah menjalankan, FGD kita hari ini dengan, baik. Sekian dari Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembalikan kepada Bintang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Syarifah Zura SSTME. Baiklah, selanjutnya yaitu sebelum kita memulai materi dari narasumber kita, perkenankan saya terlebih dahulu untuk memaparkan CV dari narasumber kita, yaitu Bapak Yuda Wibisono STRI Ikom MSN. Yakni beliau juga berprofesi sebagai sutradara dan dosen DKV Universitas Verdekok Bukit Tinggi. Sebelumnya, beliau berpendidikan di Diploma 4 jurusan penyiaran program studi pemerintahan STMM MTC di Yogyakarta. Beliau melanjutkan pendidikannya juga di Pasca Sarjana di jurusan Film Institut Seni Indonesia di Surakarta. Untuk saat ini, beliau juga melakukan pendidikannya di Universitas Omar Brown di jurusan Film Indigenous Arts and Culture. Untuk pengalaman karir beliau cukup panjang. Beliau memiliki karirnya di tahun 2012 hingga saat ini. Beliau pernah menjadi jurnalistik di beberapa stasiun TV swasta dan juga pernah menjadi dosen di beberapa universitas Indonesia. Untuk saat ini, beliau masih berkarir sebagai dosen di Universitas Verdekok Bukit Tinggi di jurusan DKV. Selain menjadi jurnalistik dan menjadi dosen di beberapa perusahaan dan universitas di Indonesia, beliau juga memiliki pengalaman dan berkesenian seperti seni rupa. Berikut seni rupa yang beliau ciptakan baik di solo exhibition maupun di group exhibition. Setelah itu, beliau pernah mendirect dan menyutradarai beberapa film dan videografi dari tahun 2014 hingga tahun 2022. Selain berkarir di perusahaan dan di universitas, dan juga pernah menciptakan beberapa seni rupa, film, dan videografi, beliau juga memiliki pengalaman berkesenian di teater musik dan memiliki pengalaman berkesenian juga di masyarakat. Dan beliau juga pernah menciptakan beberapa album dan menerbitkan beberapa buku. Selama beliau berkarir dan memiliki pengalaman dalam berkesenian, beliau juga memiliki penghargaan di film dan videografi yang berjudul Larui Sanjo, yang mana film ini masuk ke dalam The Best Film Noir di Swiss Mountain Film International Festival. Baiklah, setelah saya memaparkan beberapa CV yang sangat menarik dari beliau, kita lanjutkan ke pemaparan materi dari narasumber kita, yaitu Bapak Yuda Wibisono STRIKOM MSN, yakni beliau akan memaparkan tema webinar kita hari ini, yaitu yang berjudul From Campus to Corporate, Strategi Membangun Personal Branding Sejak Dini. Kepada Bapak Yuda Wibisono STRIKOM MSN, dipersilahkan. Terima kasih Mbak Bintang, terima kasih Bu Syarifah ya tadi sudah membuka ya. Eh, Mana ini teman-teman Muhammad Natsir, jurusannya akuntansi ya ini ya. Eh, Menarik sebenarnya ya, lintasan akuntansi ke apa namanya, ke wilayah yang memang sebenarnya sangat-sangat umum ya. Oke, coba aku bisa share screen nggak ya? Harusnya bisa. Oke. Oh, oke, bisa terlihat dengan jelas Mbak Bintang, Mbak Gusti, dan teman-teman yang lain.
Bisa, Pak. Oke. Eh, nah, kita masuk pada wilayah ya, sedikit ini sebentar, kayaknya ada masalah dengan Zoomku. Harusnya sih enggak. Oke. Bentar, coba saya. Oke. Nah, teman-teman, jadi kita bicara tentang personal branding. Jadi apa ya? Kalau kadang-kadang kalau saya bicara tentang personal branding begini nih, saya ingat salah satu obrolan panjang saya dengan seorang penulis namanya Eka Kurniawan kan. Jadi pada waktu itu kami ngobrol gitu. Sepertinya Bapak Yudanya terlempar ya, Gusti? Iya, Bu, sebentar, Bu. Oke, teman-teman, mohon maaf. Kayaknya seperti ada masalah dengan jaringannya. Atau gini deh, aku minta Mbak Gusti atau Mbak Bintang, saya share materinya di sana, bisa kira-kira nggak ya? Bisa Bantu share kirim lewat. ke Gusti aja, Mas. Oke, siap. Coba deh ya. Karena kayaknya ketika saya share screen-nya nggak connect-connect. Sebentar. Apa aja? Alhamdulillah. Sudah saya kirim Mbak Gusti. Nanti mohon bantuannya. Oke, teman-teman. Menyambung yang tadi. Ketika itu saya ingat apa namanya personal branding, saya ingat seorang teman. Jadi waktu itu kami ngobrol-ngobrol soal bagaimana anak-anak milenial sekarang tumbuh menjadi seorang yang cepat, ya, yang cepatnya berkembang gitu. Ternyata ada beberapa sisi yang kami lihat dari obrolan itu, ya. Yang pertama adalah sisi bagaimana kemudian kecepatan teman-teman sekarang itu menangkap dan menerima informasi, gitu ya. Terus yang kedua, bagaimana juga caranya teman-teman sekarang itu juga cepat mementahkan informasi. Artinya dengan waktu rentang waktu yang sangat pendek itu
sangat bisa untuk memaksimalkan, juga bisa untuk tidak memaksimalkan, ya. Nah, jadi personal branding itu kayak main layangan sebenarnya, tarik ulur ya. Oke, kita masuk ke materi. Eh, Minta tolong di next saja Mbak Gusti. Oke, ini lewat aja. Ini tadi nih. Oke, kita masuk ke pengertian personal branding. Jadi teman-teman, rata-rata personal branding itu diartikan sebagai bagaimana orang mengenal kita, ya. Orang mengenal kita. Tapi pada konteksnya sebenarnya dasarnya adalah personal branding adalah kita sebagai manusia itu tahu komponen apa yang ada di dalam diri kita yang kemudian itu bisa dipandang sebagai citra yang baik. Gitu. Jadi personal branding itu bukan hasil sebenarnya, tapi dia proses, ya. Tapi dia proses. Jadi personal branding bagaimana kita sebagai manusia sadar atas kemampuan diri kita di dalam komponen yang mana yang kemudian kita menganggap itu berbeda dengan orang lain dan itu bisa menciptakan citra positif atau citra yang baik. Jadi begini misalnya, eh, berapa banyak orang tahu sekarang eh, kasus-kasus yang baru naik lah, misalnya hmm, apa siapa si Densu misalnya, Densu atau Raffi Ahmad deh, Raffi Ahmad paling gampang deh, Raffi Ahmad. Raffi Ahmad dia dikenal sebagai selebriti yang kemudian dari selebriti dia merambah ke dunia politis gitu ya. Sekarang masuk ke politik. Eh, Semua orang tahu bahwa Raffi Ahmad ini punya keluarga yang punya istri namanya Gigi, dan semua orang tahu Raffi Ahmad punya anak namanya Rafathar dan Cipung. Kenapa semua orang tahu? Pertanyaannya begitu. Karena Raffi Ahmad membangun itu untuk diketahui oleh orang, sehingga orang menganggap Raffi Ahmad adalah orang yang baik. Anggapannya orang. Pada suatu waktu saya pernah ketemu dengan seorang ibu-ibu. Beliau ngobrol-ngobrol gitu hari Lebaran, tiba-tiba nyeletuk aja dia. Mas, kamu kan dulu kerja di TV, pernah ketemu Raffi Ahmad gak katanya? Waduh, oh pernah saya bilang, kenapa Bu? Temennya Raffi Ahmad ya? Enggak kenal saya bilang. Enggak semua orang di TV temennya Raffi Ahmad saya bilang. Kemudian dia bilang, Raffi Ahmad tuh baik ya, udah baik, ganteng, istrinya cantik, anaknya ganteng-ganteng, kayak kayaknya impian para semua wanita, kata ibu-ibu ini. Kemudian saya bertanya balik kepada ibu-ibu itu. Saya bilang bahwa, Bu, kira-kira kalau ada orang diam-diam masuk ke kamar ibu, terus moto ibu lagi tidur, gimana Bu? Saya bilang, ya nggak boleh lah Mas, kan ini privasi. Oke. Kalau ada orang tiba-tiba masuk ke rumah ibu, bawa kamera, banyak, bawa lampu. Kira-kira gimana? Ya nggak boleh Mas, itu privasi. Nah, bedanya ibu sama Raffi Ahmad hanya membedakan, hanya membiasakan dengan privasi itu. Tapi ibu tidak biasa dengan privasi yang dibuka. Raffi Ahmad biasa. Kemudian saya balik tanya ke ibunya. Apakah menurut ibu jadi Raffi Ahmad itu enak, Bu? Oh, enak lah Mas, punya mobil, punya istri cantik, punya anak ganteng. Kemudian saya bilang, tapi ibu kalau diikutin kamera 24 jam enak nggak, Bu? Nggak enak. Kira-kira jadi Raffi Ahmad enak nggak, Bu? Nggak enak, Mas. Artinya apa? Artinya Raffi Ahmad berhasil membangun personal branding yang sampai pada tahap ibu-ibu aja mengakui bahwa Raffi Ahmad itu baik. Padahal belum pernah kenal. Artinya apa? Artinya Raffi Ahmad tahu potensi terbesar di dalam dirinya untuk kemudian diketahui oleh orang banyak yang bisa membangun citra positif bagi dirinya sendiri ataupun dampaknya dengan orang lain. Itu satu contoh ya. Oke, kita next dulu. Kemudian kenapa penting personal branding ini? Ya.
Kemudian rata-rata orang melihat dari sisi yang eh, angle yang mungkin berbeda. Rata-rata orang melihat personal branding sebagai eh, gini, bahasa modernnya mungkin bisa disebut untuk memperkenalkan diri atau orang mengenal diri kita, gitu ya. Itu mungkin bahasa kekiniannya atau lebih tepatnya ngartis atau ya ngartis lah mungkin gitu ya. Tapi basically bahwa personal branding itu yang paling dasar adalah bagaimana kemudian ya, bagaimana kemudian orang lain itu bisa melihat diri kita dari sisi aspek yang lainnya. Nah, dan pentingnya personal branding adalah dia membuka apa-apa kuncian-kuncian peluang yang kita mungkin tidak bisa dapatkan. Gini, salah satu contohnya adalah begini. Saya pernah dengar eh, apa ya obrolan mungkin begitu. Salah seorang teman juga, salah seorang teman namanya Raditya Dika. Nah pada waktu itu Radit pernah ngobrol sama saya. Waktu 2017 atau 16 saya lupa. Kami syuting bareng di film Hangout waktu itu. Jadi saya sebagai supervisi dan coaching actingnya Prilly waktu itu. Prilly dengan Gading Martin. Jadi begitu kita ngobrol-ngobrol, eh, Radit cerita lah. Ada namanya Dio Muhammad. Saya tanya siapa tuh Dio Muhammad? Dio Muhammad tuh salah seorang komikus, komikus, komikus bu katanya. Artinya segala sesuatu tulisannya Raditya Dika yang membuat komik adalah si Dio ini, namanya Dio. Tahu nggak Mas katanya? Ketika saya pertama kali ketemu Dio, Dio itu kirim email ke saya. Kirim email ke saya, dia bilang, "Hai Radit, aku bisa merubah bukumu menjadi komik. Saya kasih 4 pilihan gambar." Radit kaget, kok ada tiba-tiba orang. Dia lihat, jadi ternyata begitu dibuka emailnya, satu tulisan, satu bab sudah ada gambarnya. Satu tulisan, satu bab sudah ada gambarnya. Satu tulisan, satu bab sudah ada gambarnya. Ya kemudian Radit bertanya, "Eh, kita ketemuan di Citos jam 1. Saya tertarik dengan eh, komik kamu," katanya. Kemudian mereka ketemuan di Citos. Radit sudah menunggu selama hampir 5 menit atau 10 menit. Kemudian mana ya orangnya ya? Gitu. Radit tidak melihat siapapun di Citos kecuali segerombolan anak-anak SMA. Kemudian Radit email lagi, "Saya sudah sampai. Anda di mana?" kata Radit. Kemudian dengan polosnya dia membalas, "Saya di belakang Anda." Ternyata si Dio ini adalah anak-anak SMA tadi. Pakai kacamata, culun, tinggi, yang kemudian ditanya sama Radit, "Oh kamu bocil ya?" katanya kan. "Iya, saya bocil." Ditanya sama Radit, "Itu gambarmu atau gambar bapakmu?" "Gambar saya bang," katanya. "Kamu dari mana asalnya?" "Dari Bandung." Berarti dia tadi pagi berangkat dari Bandung untuk ketemu Radit ke Jakarta. Kemudian jadilah buku-buku komik yang teman-teman lihat, Kambing Jantan dan lain-lain itulah. Apa Cinta Brontosaurus dan lain-lain. Dan akhirnya apa? Sekarang Dio itu eh, salah satu sutradara di Visinema, sebuah perusahaan iklan dan film yang di apa namanya? Yang dipunyai oleh Chico Jericho dan Angga Sasongko gitu. Nah, artinya apa? Jalan untuk membuka eh, pintu yang kita nggak tahu sebenarnya di luar pintu itu ada apa gitu. Itu kan kita nggak pernah tahu ya. Kadang-kadang kita masuk pintu satu, kita nggak tahu di luarnya ada apa atau di dalamnya ada apa. Nah, itu sebenarnya personal branding penting di situ. Untuk apa? Untuk memperkenalkan diri kita, ada citra positif yang kita bangun dari apa? Dari komponen yang kita punya. Ya, kemudian ketika kita membuka pintu itu,
orang lain sudah takjub terhadap apa yang kita tawarkan. Kebiasaan orang adalah eh, menawarkan yang tidak pada tempatnya. Dia nggak mampu-mampu amat sebenarnya, tapi menawarkan, berusaha untuk aku bisa kok. Oh itu aku bisa kok. Nah, pernyataan aku bisa dan aku bisa ini berbahaya. Saya membaginya menjadi 3 klasifikasi. Ada yang namanya tahu, ada yang namanya sangat tahu, dan ada yang namanya faham. Nah, tahu dan sangat tahu ini aja sudah berbeda. Apakah eh, saya tahu jam gadang? Iya, saya tahu jam gadang di Kota Bukit Tinggi. Apakah saya tahu di dalam jam gadang atau saya pernah masuk di dalamnya? Oh, nggak pernah, kan gitu. Apakah saya paham jam gadang itu kenapa dibikin dan siapa yang bikin? Ya, saya lebih nggak paham. Jadi kan berbeda aspeknya. Sekarang kayak Mbak Bintang atau Mbak Gusti yang tinggal di Bukit Tinggi misalnya. Saya tanya jam gadang dibuat tahun berapa mungkin nggak tahu juga, lupa pasti kan. Nah, artinya apakah Mbak Gusti dan Mbak Bintang tahu itu ada jam gadang? Tahu. Tapi apakah paham sebagai orang Bukit Tinggi jam gadang itu apa? Nggak tahu. Gitu kan. Nah, itu yang kendala-kendala biasanya ketika kita eh, merasa bahwa personal branding itu kita harus banyak tahu. Oke, kita next dulu. Hmm. Jadi dari eh, saya bagi klasifikasi tadi ya, tahu, sangat tahu, dan paham. Jadi kadang-kadang ini kita kita tuh manusia Indonesia itu selalu kalau dulu waktu SD pernah disuruh mengarang nggak sama di kelasnya, pasti pernah disuruh mengarang ya di kelasnya ya. Bikinlah karangan ke rumah nenek gitu. Ternyata ketika disuruh mengarang ke rumah nenek yang dilakukan apa? Yang dilakukan bukan mengarang, tapi mikir apa ya judulnya ya, apa ya judulnya ya, apa ya judulnya ya. Waktu habis, karangan nggak jadi. Nah, tapi ketika kita disuruh ada soal sejarah datang gitu misalnya, di manakah perjanjian Linggajati atau di manakah ibu kota darurat Indonesia misalnya, kita pasti jawab tuh, ibu kota darurat Indonesia adalah di Kota Bukit Tinggi, sebuah kota wisata yang bla 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 bla, nggak tahu kita jawabannya ngarang. Artinya, kadang-kadang kesalahan terbesar teman-teman adalah dia ketika disuruh mengarang, dia mikir, ketika disuruh mikir justru ngarang. Nah, itu yang membuat personal branding seseorang itu tidak pernah berhasil. Karena merasa merasa bahwa dia bisa. Dia tidak melihat ke dalam dirinya bahwa komponen apa yang saya bisa. Gitu loh. Lebih baik punya satu jurus tapi ahli daripada punya banyak jurus tapi tidak ahli sama sekali. Ya, misalnya seperti saya. Apakah saya punya banyak jurus? Tentunya saya punya banyak jurus. Salah satunya adalah saya bisa film, saya bisa musik, saya bisa nulis, saya bisa mendirect, saya bisa ngajar misalnya, saya bisa ngelukis. Tapi yang dari sekian banyak ini, yang mana mau kita utamakan? Potensi mana persentasenya yang paling besar? Tentunya adalah sutradara. Makanya itu yang saya jual. Daripada saya ngejual, saya sebagai musisi, saya bisa, karena ini nggak akan ngejual. Nah, kita harus tahu bagian mana dalam diri kita untuk ngejualnya. Gitu. Nah, ini yang paling penting di dalam personal branding. Karena kita harus tahu, Mbak Gusti harus tahu teman-temannya, Mbak Audria, Mbak Bintang, Mas Lutfi, harus tahu saingannya. Pertanyaan saya apakah? Apakah benar Mbak Gusti, Mbak Audria, Mbak Bintang, atau Mas Lutfi, Hakim gitu ya, nanti akan berteman terus. Bisa jadi saya jadi saingan, sama-sama angkutan loh.
Tergantung siapa siapa dan apa dan masuk dari mana dan kemudian mengerjakan apa. Jadi personal branding itu bukan soal aku bisa, kamu bisa, dan kamu bisa. Enggak. Tapi personal branding adalah apa yang kita mampu dan orang lain yang tidak mampu. Maka di dalam kemampuan kita itu ada wujudan yang namanya visi dan misi. Nah, yang bahaya adalah ketika itu tadi kita merasa bahwa pekerjaan orang itu kita juga mampu mengerjakannya. Maka personal branding itu tidak akan tercipta. Kembali lagi saya bilang, Raffi Ahmad, dia host. Pernah nggak lihat Raffi Ahmad main film? Pernah. Laku nggak filmnya? Enggak. Bagus nggak dia main film? Enggak, karena dia host. Jadi tempatkan sesuatu memang pada tempatnya. Jangan ambil bagian yang memang kita tidak bisa. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut deh. Oke, selanjutnya Mbak, tolong Mbak. Oke, elemen utamanya. Lanjut lagi. Oke. Identitas diri. Tadi ya, kita sudah mengenal komponennya. Anggaplah kita sudah mengenal komponennya. Maka ada namanya, kalau di dalam bahasa sosiologi, eh, namanya adalah mengkritik diri sendiri. Mengkritik diri sendiri ini juga termasuk dalam bagian komunikasi massa, ilmu komunikasi, selain di ilmu sosiologi. Nah, kita sebelum menawarkan makanan ke orang, kita harus cicipi itu makanan enak apa tidak. Kalau kita menawarkan makanan itu, kita mencicipi makanan itu rasanya enak, kita pasti akan tawarkan, oh Mbak Gusti, silakan makan spaghetti saya. Tapi kalau ini nggak enak, saya nggak akan tawarkan itu ke Mbak Gusti atau ke Mbak Minta, karena tahu rasanya nggak enak. Nah, identitas diri juga begitu. Kadang-kadang ada yang kita pede untuk menyampaikannya, bahwa Mbak Gusti ini adalah seorang ini, Mbak Bintang adalah seorang ini, Mas Lutfi adalah seorang ini. Ada yang kita pede untuk menyampaikannya, tapi ada yang nggak pede kita untuk menyampaikannya. Maka yang diperlukan apa? Yang diperlukan adalah fondasi. Nah, dalam fondasi itu ada beberapa poin. Yang pertama adalah siapa kita, apa yang kita lakukan, dan bagaimana kita ingin dilihat orang lain. Oke, kita urut satu-satu. Siapa kita? Nggak ada. Di slide-nya nggak ada. Dia penjelasan itu. Oke, siapa kita? Siapa kita ini, jadi kalau di dalam, ini menyerempet sedikit ya. Menyerempet sedikit biar teman-teman tahu juga. Eh, ada di ilmu fisika ada namanya boson. Boson itu satu cahaya dengan cahaya lain, satu benda dengan benda lain bisa eh, bersinggungan. Satu entitas dengan entitas lain bisa bersinggungan. Contohnya dua buah senter cahaya gitu kan bisa nabrak gitu. Tapi dia nggak bisa barang padat sama barang padat, benda kursi sama kursi nggak bisa. Nah, boson itu kalau kita tarik dalam apa namanya, dalam personal branding, ya, dia harus bisa mengetahui, mengetahui keterampilan kita dan orang lain. Mbak, tadi balik ke identitas diri aja Mbak, slide-nya. Minta tolong di atas. Nah, oke ya. Jadi boson itu adalah uh, dua entitas yang bisa bergabung menjadi satu. Siapa kita? Itu pertanyaan yang paling dasar. Kalau saya tanya Mbak Bintang siapa, pasti jawabannya saya Bintang Pak. Iya bener. Gak mungkin Mbak Gusti kan gitu. Pasti jawabannya Bintang. Tapi pertanyaannya,
Kamu siapa? Saya Bintang, mahasiswa Muhammad Nasir, jurusan akuntansi. Siapa kita ini bisa jauh lebih dalam lagi ketika masuk kepada hakikatnya. Siapa Bintang? Seorang anak yang tinggal di Bukit Tinggi atau seorang mahasiswi yang tinggal di Bukit Tinggi, umur sekian, tinggalnya di sini, terus kemudian jurusannya akuntansi, kepandaian saya ini, selama ini saya bekerja sebagai ini. Oke, masuk lebih dalam lagi. Dengan saya bekerja seperti ini, apa yang sudah Bintang lakukan? Saya sudah bikin acara FGD yang kemudian ini berhasil, saya sudah bikin acara ini, saya sudah bikin ini, saya sudah bikin ini, saya sudah bikin ini. Dari saya sudah bikin ini dan sudah bikin ini, kira-kira Mbak Bintang umumnya pada posisi apa? Oh, posisi moderator atau host. Oke, muncul pertanyaan ketiga. Bagaimana Mbak Bintang ingin dilihat orang lain? Apakah sebagai bintang Elsita atau sebagai host? Ini yang kita harus garis bawahi. Saya justru nggak dikenal sebagai dosen karena memang eh, kadang-kadang nggak tahu mahasiswa saya di kampus gitu. Justru saya dikenal sebagai sutradara daripada sebagai dosen. Tapi no problem itu. Karena memang personal saya yang saya bangun adalah itu. Nah, tadi yang saya bilang, kita harus membedah siapa kita. Teman-teman nanti kalau iseng-iseng berhadiah gitu ya. Kalau di dalam ilmu teater penyutradaraan ada namanya halaman nol. Halaman nol itu adalah menceritakan, paling dasarnya ilmunya adalah menceritakan diri kita sendiri untuk dimaknai orang lain atau kemudian menceritakan atau membuat orang lain untuk kita maknai. Maksudnya gimana Mas? Gini, Mbak Gusti bisa nggak berperan sebagai Mbak Bintang Elsita? Kira-kira jawabannya pasti tidak bisa. Tapi kalau saya suruh Mbak Gusti sekarang bikin seorang wanita dari mulai dia lahir sampai dia meninggal bernama Bintang Elsita. Terserah umur 1 tahun dia mau dibully, umur 2 tahun dia beli bonbon, umur 5 tahun dia terserah. Umur 25 tahun dia nikah, umur 27 tahun dia dapat anak dua, anak kembar misalnya. Terserah. Yang saya suruh adalah Mbak Gusti membuat cerita tentang Bintang Elsita Yoshidza dari dia lahir sampai dia meninggal. Kembali akan saya tanyakan, apakah Mbak Gusti bisa jadi bintang? Orang yang bikinnya Mbak Gusti. Nah, itu adalah halaman nol. Itu pertanyaan siapa kita? Kita bisa mendefinisikan ulang bahwa diri kita itu siapa dan kemampuannya apa. Kadang-kadang kita tuh sekelewat aja bahwa teman-teman pernah sadar nggak sih sebenarnya kadang kita lagi ngerjain sesuatu, oh ternyata saya mampu loh ngerjain ini, atau udah memang fokus gitu nggak bisa bisa kita ngerjain, ada ya gitu ya. Nah, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah ketika kita tidak fokus tapi bisa mengerjakan, itu adalah memang bakat. Tapi ketika kita sudah fokus tapi nggak bisa mengerjakan, ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah tidak bakat, yang kedua adalah tidak fokus. Nah, kembali lagi saya pertanyakan, apakah teman-teman sekalian bisa mendefinisikan diri teman-teman? Saya nggak mau buat definisi itu bintang ya sebagai bintang, saya nggak mau. Tapi bintang, masa lalu, masa sekarang, dan masa depan akan seperti apa? Itu definisinya. Itu peta namanya. Kita sebagai manusia bisa memetakan diri kita mau jadi apa. Terkadang ada orang bilang gini,
oh, semua manusia sama kok. Kamu bisa juga seperti aku. Buat saya tidak. Kenapa? Yang namanya garpu nggak akan bisa jadi sendok. Dan yang namanya sendok nggak akan bisa jadi garpu. Semua orang punya kemampuannya masing-masing. Tidak bisa disamakan. Limitnya juga berbeda. Apakah saya bisa sama dengan ayah saya? Belum tentu. Apakah Mbak Audrey ya bisa bisa sama dengan ibunya atau orang tuanya? Belum tentu. Maka pertanyaan siapa kita, siapa aku, itu paling penting. Mari definisikan ulang itu. Ya. Kemudian apa yang kita lakukan? Ini adalah perencanaan, peta. 1 tahun lagi ya saya akan melakukan ini, 1 tahun lagi akan melakukan ini. Kalau biasanya anak-anak muda tuh apa ya? Setiap tahun baru itu kan ada tuh apa, rencana 1 tahun ke depan gitu. Punya pacar ini, punya ini kan gitu. Punya pacar ganteng, kalau nggak ganteng ya buang gitu kan. Kan sering gitu. Nah, itu perencanaan. Jadi apa yang kita lakukan itu adalah perencanaan, peta. Kadang-kadang buat sebagian orang perencanaan atau peta itu nggak penting. Tapi pahamilah bahwa yang namanya perencanaan, semeleset-melesetnya dari rencana, kita masih pada tracknya. Maka hidup harus butuh rencana. Maka kita ke depannya juga tetap butuh rencana. Mau gimana, mau apa, dan gimana. Ya. Nah, dari rencana itu kita bisa menyimpulkan kita ingin dilihat orang sebagai siapa. Bintang Elsita mau dilihat orang sebagai host atau mau dilihat orang sebagai hanya mahasiswi. Gusti Wininingrum mau dilihat orang sebagai Gusti sebagai mahasiswa atau mau dilihat orang sebagai angkutan misalnya. Nah, itu kan pertanyaan. Sekarang muncul pertanyaan lagi, apakah teman-teman akan bekerja sesuai dengan jurusan teman-teman juga? Belum tentu. Belum tentu. Maka yang perlu dicari adalah komponen yang paling kita kuasai dalam diri kita. Gitu ya. Sekali lagi saya ingat. Oke, lanjut. Lanjut dulu, Mbak. Oke, keterampilan dan keahlian. Eh, Mungkin 2 minggu yang lalu atau 3 minggu yang lalu, saya pergi ke Bandung ketemu klien. Kemudian eh, dalam sesi ngobrol itu, jadi gini, ada seorang klien di Bandung, dia punya eh, pet shop atau apa namanya, tempat makanan binatang gitulah ya, makanan pet shop gitu. Dia curhat, Mas, pet shop saya ini rugi dan nggak pernah laris. Kemudian di sebelah pet shop ini satu gedung gitu, dia punya klinik hewan juga tidak laku. Gimana ya cara ini bisa biar bisa laku? Apa yang paling saya tunjukkan adalah cara berpikir. Nah, cara berpikir ini adalah paling gampang mengidentifikasi masalah. Masalahnya apa? Tidak laku. Kan gitu. Masalahnya apa? Tidak laku. Nggak usah ke yang lain. Masalahnya tidak laku, itu aja. Nah, dari masalah tidak laku ini kita bedah lagi. Yang pertama, tidak laku ini kemungkinannya karena satu adalah tempatnya nggak pas. Kedua, dia nggak laku karena barangnya sama dengan barang yang lain. Yang ketiga, promosinya kurang. Saya mengidentifikasinya menjadi tiga itu. Saya lihat lokasinya. Lokasi bagus, di pinggir jalan, jalan utama lagi. Nggak mungkin. Oke, coret. Yang kedua, eh, barangnya murah. Enggak, barang dia barang bermerek semua. Royal Canin, Whiskas, dan teman-temannya. Nggak mungkin nggak laku. Coret. Yang ketiga, barangnya sama dengan barang toko-toko lain. Ini yang saya iyakan. Oke, karena saya akan bertanya juga kepada saya sebagai seorang sutradara, bagaimana saya menjual barang yang sama dengan orang lain. Di seluruh Indonesia, pet shop ya begitu sama barangnya, nggak akan berubah. Nah, di sini kita
menunjukkan keahlian kita, memetakan apa yang akan kita rencanakan. Oke, saya bilang sama namanya Bang Freddy. Bang Freddy, oke, kita stop sampai di sini obrolannya, kita tutup dulu. Saya pengen tanya, kita geser pet shopnya. Tadi abang bilang ada klinik hewannya. Oke, kita bicara klinik hewannya. Klinik hewannya laku nggak, Mang? Enggak. Oke, sama berarti kasusnya. Dokternya ada dua. Oke, agak mendingan. Kerjaan dokternya sehari-hari kalau tidak ada kasus apa? Tidak ada orang datang. Duduk-duduk aja. Oke. Sebagai seorang dokter, kira-kira public speaking-nya bagus atau tidak? Lumayan. Oke. Sampai di sana saya punya rapor bahwa yang bisa kita gunakan adalah klinik hewannya. Dia bertanya, kenapa klinik hewan? Kan yang saya mau pet shop. Saya bilang, kita tidak bisa menuju permasalahan, kita nggak bisa menuju eh, ke tempat orang banjir, ya, ke bencana alam itu dengan perahu yang tiba-tiba menuju ke sana langsung. Enggak. Kita harus cari jalan bagaimana kita menyerempet untuk sampai kepada dataran-dataran yang sedikit rendah. Maka yang saya bilang adalah, Bang Freddy, kalau bisa kita majukan kliniknya, maka pet shopmu juga akan maju. Caranya gimana, Mas? Oke. Saya nggak akan pakai cara orang kedokteran, karena menurut saya itu nggak akan efektif. Satu, yang kedua, saya nggak tahu caranya. Yang saya tahu, karena saya orang media, saya akan pakai media. Kita bikin podcast. Wah, biasa banget tuh Mas podcast. Menurut kita, kita bikin podcast yang temanya semua kucing dan kita undang cat lover di Indonesia. Kita list semua cat lover yang ada di Jawa Barat dulu. Cat lover itu fanatiknya terhadap kucing beda. Kita harus paham tuh. Saya bilang, ada orang nggak dia mau mengeluarkan uang berjuta-juta bahkan beratus-ratus juta untuk demi menyelamatkan seekor kucing? Ada, itulah cat lover. Maka yang kita bidik sasarannya adalah cat lovernya. Sehari kita bikin view-nya mungkin 100, masuk ke 3 hari naik 1000, masuk ke 4 hari naik 3000, masuk ke 2 minggu 36.000. Incaran saya bukan konten YouTube-nya. Incaran saya adalah bagaimana produk mengontak kita dan benar dikontak oleh Royal Canin. Podcastmu saya biayain. Produkku kutaruh di sana semua. Mulai dari yang biasa sampai yang premium. Artinya apa? Untuk menjual si pet shop ini, bukan pet shopnya yang kita jual, tapi klinik hewannya, dan melalui media, yang kemudian dari media ini semua dapat. Dan omsetnya tuh, kalau saya bilang mungkin 300 kali lipat. Bukan satu kali itu, 300 kali lipat itu naiknya. Gitu. Nah, itu salah satu kita menerapkan keahlian, kemampuan kita pada tempat-tempat yang tepat. Saya tuh punya keahlian cuma media. Saya nggak ngerti tuh barang apa namanya binatang itu, nggak ngerti. Dan saya nggak ngerti cara kerja dokter hewan, saya nggak ngerti. Yang saya tahu adalah cara kerja media dan saya paham itu. Maka saya gunakan itu untuk membantu orang ini. Nah, itu yang saya bilang. Makanya pahami komponen kita itu. Saya ulangi lagi. Keahlian dan keterampilan itu nggak perlu banyak yang kita tahu, nggak perlu banyak yang kita ahli, tapi kita punya satu jurus yang kita mumpuni. Ya, hingga jurus itu bisa kita tawarkan terus. Oke, kita lanjut. Oke, nilai prinsip. Nilai dan prinsip pribadi membentuk inti dari brand kita. Mereka memandu keputusan dan perilaku kita dalam berbagai situasi. Ini yang saya bilang tadi. Keputusan-keputusan pada saat yang memang kita harus mengambil keputusan yang mungkin tidak masuk akal. Oke. Kemudian ini akan ada lintasannya nanti ke membangun strategi membangun jaringan. Sedikit saya cerita lagi ya. Karena harus ada komparasinya. Oke, harus ada komparasinya. 2012 eh,
2011 atau 2012 saya lupa. Itu adalah debut iklan pertama saya. Saya dikontak oleh orang sebuah apa namanya, sebuah ikon ya, waktu itu baru naik namanya Bukalapak. Saya telepon Bukalapak, Mas, saya mau bikin iklan TVC. Iklan TVC itu iklan TV. Eh, Durasinya 1 menit. Nilai nominalnya waktu itu kalau nominalnya mungkin sekitar 80 juta lah ya. 80 juta katanya. Oke, saya tutup telepon, saya pikir saya ambil atau enggak. Kalau saya bilang enggak ngambil tapi saya mampu, saya ngambil tapi kok rasanya saya nggak punya kru yang banyak gitu, nggak belum bisa bayar orang gitu kan. Akhirnya saya putuskan untuk ngambil. Saya telepon lagi, Pak, saya mau. Oke, kita meeting. Di dalam meeting itu saya melihat gestur dari namanya Pak Anton, dari orang Bukalapak ini. Dia pengen merambah ke dunia yang mungkin sedikit berbeda dari televisi. Tapi duitnya nggak cukup. Duitnya cuma punya 80 juta. Kemudian saya bilang begini sama Pak Anton. Ingat sekali. Pak Anton, saya tawarkan dua cara beriklan. Yang pertama adalah kita iklankan Bukalapak ini di televisi. Kemudian kita iklankan Bukalapak ini di YouTube. Muncul pertanyaan, emang di YouTube bisa apa? Waktu itu belum seperti sekarang ya. Emang di YouTube bisa apa? Saya juga nggak tahu bisa apa, tapi saya yakin bahwa media ini akan besar dibanding media televisi, saya bilang. Nggak yakin saya, Mas, katanya. Maka analisis saya bekerja lagi. Karena saya lihat kalau ke warnet dulu main 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 game gitu, anak-anak tuh banyak tuh. Ini jejar-jejar gitu banyak. Artinya apa? Warnet masih bisa diminati dan orang nonton YouTube gitu kan. Orang nonton YouTube. Mulai ada si Reza Arab, ada siapa dan lain-lain. Ada Yonglek dan teman-temannya lah. Maka dalam otak saya adalah berpikir, udah gini aja Pak. Bapak mau iklan TV, saya bikinin. Tapi saya juga akan bikin diam-diam iklan YouTube. Kalau di antara dua ini, YouTube ini nggak laku, uangnya saya kembalikan. Saya taruhan nih ceritanya. Uangnya saya kembalikan. Kok gitu mas? Saya kembalikan setengah tapi ya Pak. Setengah, kembalikan setengah. Oke, katanya. Saya mikir tuh gimana caranya ya. Saya menemukan orang Indonesia, nah kembali lagi nih, apa yang kita tahu, apa yang kita punya, cukup satu jurus. Saya tahu bahwa orang Indonesia itu sangat gampang hatinya tersentuh. Tersentuh baik yang dengan kebaikan ataupun hal yang menyebalkan. Oke, akhirnya saya bangun satu orang karakter. Saya gunakan halaman nol tadi. Siapa kita? Saya gunakan halaman nol tadi. Saya bikin satu karakter namanya Bu Linda. Bu Linda ini saya bikin di iklan TV sangat menyebalkan. Nenek-nenek tua, rempong, make upnya tebel, joget-joget, cincai, bayar cincai gitu. Teman-teman pasti pernah nonton lah. Cincai, bayar gopai gitu, gopek gitu kan. Menyebalkan. Ada orang benci nontonnya di televisi itu. Warna merah lagi waktu ngisi pacai gitu kan. Itu di televisinya. Di iklan YouTube-nya saya bikin juga Bu Linda namanya. Yang dimana ini kebalikan karakter dari yang menyebalkan ini. Dia adalah ibu kos yang tukang marah, tapi paling sayang sama anak kosnya. Hari hujan pakaiannya diangkatin, kemudian sakit dikrokin, dikasih obat, wisuda ditemenin. Maka dari dua cerita itu, saya komparasi, ternyata meledak yang YouTube. Tank waktu itu sekitar 17 juta yang nonton. Tahun itu. Ya, tahun itu. 17 juta. Tank. Sekarang nggak tahu berapa saya. Mungkin udah di re-upload lagi harusnya. Meledak, yang kemudian Bukalapak dengan cepat merangsek naik menggantikan waktu itu apa? Bukan OLX. OLX itu sekarang
Kaskus dan teman-teman lah langsung naik pada waktu itu. Nah, artinya apa? Kita bisa melihat komponen itu. Saya artinya media, maka saya harus tahu visi misinya, saya harus tahu nilainya si produk ini, value-nya yang kita bisa bikin dari brand. Makanya kemudian Bukalapak tuh warnanya merah semua. Karena ketika dia mau di awal kemunculannya, si Cincai ini tuh, Cincai Pacai ini kan, di usia Pacai ini kan identik dengan merah. Cina, Chinese kan. Makanya akhirnya logonya merah semua tuh, merah putih aja. Gitu. Nah itu yang kemudian memandu si produk ini untuk bisa sampai kepada strategi yang jauh lebih baik. Nah itu branding. Apakah obrolan saya dengan Pak Anton itu adalah branding? Ya, itu branding yang paling tepat sasaran. Gitu ya. Oke, lanjut. Lanjut dulu, Mbak. Lanjut lagi aja. Oke. Ini waktu kita berapa ya? Saya nggak nanti asal-asal ngobrol kelamaan. Masih aman kah? Masih, Mas. Lanjut aja. Oke. Oke, membangun jaringan adalah cara efektif untuk memperluas pengaruh dan kesempatan. Bergabunglah dengan komunitas profesional dan hadir di acara industri. Oke, komponennya adalah ya komunitas profesional dan hadir di acara. Dulu waktu saya dari Bukit Tinggi ke Jogja, ya saya nggak kenal siapa orang. Orang saya pergi sendirian. Anak umur 17 tahun dilepasin sendirian naik pesawat, sendirian nyari kos-kosan, gitu ya. Nggak tahu, nggak kenal siapapun. Kemudian yang saya pikirkan adalah apakah saya takut sendiri? Tentunya tidak. Buat saya sendiri itu justru menyenangkan, gitu. Tapi pertanyaannya adalah, apakah saya takut sendiri datang ke acara yang saya tidak tahu? Nah, itu pertanyaan. Misalnya Mbak Germa datang ke eh, acara di lapangan kantin misalnya, sendirian. Aku yakin nggak betah itu. Atau betah pun cuman, pulang aja lah udah, males, panas. Nah, aku tuh selalu meyakini ketika saya pergi sendirian ke sebuah acara, maka saya akan dapat teman baru di sana. Makanya saya tuh sekarang sering, gak usah gitu deh. Saya kenal Mbak Gusti itu lewat cara yang aneh. Dan akhirnya kami berteman. Dan akhirnya dengan cara kenal yang dengan Mbak Gusti yang aneh ini, saya dibawa ke Natsir. Ini kan sebuah, saya bilang tadi, pengaruhnya adalah bagaimana kita memperluas jaringan dengan cara yang kita sebenarnya nggak tahu. Nah, cara yang nggak tahu ini yang paling efektif adalah bergabung kepada komunitas-komunitas tertentu. Gitu. Nah, kembali lagi saya bilang tadi, saya misalnya di eh, Bukit Tinggi, saya juga nggak banyak kenal orang Bukit Tinggi karena saya udah lama nggak di Bukit Tinggi kan. Tapi eh, kemudian saya punya program dari Kominfo karena saya kerja di Kominfo juga untuk literasi digital namanya. Literasi digital, kemudian saya sodorkan, saya datang aja ke kampus-kampus, termasuk ke Nasir tuh waktu itu 2020 apa 2021 saya lupa. Datang saya ke Nasir, datang saya ke Fordekop. Berikut di Fordekop, akhirnya kami sepakat untuk mengadakan seminar dan dari Fordekop akhirnya cari tahu siapa saya dan sepakat bahwa saya bisa LB di sana. Mereka minta saya untuk menjadi dosen luar biasa awalnya. Akhirnya saya ngisi kuliah umum, terus jadi dosen luar biasa. Kemudian saya udah pergi lagi, saya waktu pulang ke sini saya ditawarin, Mas mau lagi nggak? Oke, boleh. Nah, itu adalah cara-cara yang kita tidak sadar untuk membangun relasi. Nah, cara efektif membangun relasi itu bagaimana? Yang paling penting adalah kita
kenal kebiasaan kecil dari orang yang mau kita tuju. Kita nggak butuh organisasinya, tapi kita butuh kepalanya. Oke, saya ceritakan kembali satu kasus yang bisa komparasi. Saya dari 2017 sampai 2025 sampai sekarang masih kerjasama dengan satu produk Denon, namanya Aqua. Kalau besok teman-teman bulan puasa ya, nonton di televisi ada iklan Aqua, nah saya bikin tuh. Ya, jadi kenapa kami bertahan lama kerja bareng ya? Jurusnya cuma satu, namanya Pak Wisnu. Pak Wisnu ini adalah direktur pemasaran. Saya kenapa bisa bertahan lama? Karena cuman nyaman ngobrolnya Mas, kata Pak Wisnu. Artinya kita dapat satu poin. Dia nggak nyaman dengan sutradara-sutradara yang lain. Oke, itu satu poin. Itu poin. Yang kedua adalah saya nggak bisa ngobrol banyak sambil minum-minum, sambil ngopi-ngopi. Artinya perbincangannya tidak santai dengan orang lain. Oke, poin kedua. Poin yang ketiga, saya nggak bisa curhat masalah pribadi saya. Artinya dia tidak percaya sama orang lain, dia percaya sama kita. Oke, ini poin yang kemudian mengikat. Pada waktu itu saya pernah bilang sama Pak Wisnu pernah bilang sama saya, Mas, hargamu terlalu mahal. Saya akan cari sutradara lain. Saya bilang silakan Pak untuk cari sutradara lain, silakan. Kemudian 2 minggu kemudian dia telepon saya, Mas nggak jadi karena saya nggak bisa curhat. Urusannya bukan soal harga ternyata, tapi soal curhat. Artinya jaringan itu bisa dibangun dengan cara-cara yang sangat subjektif dan personal. Kita nggak butuh organisasinya apa, kita nggak butuh Denonnya, kita nggak butuh Aqua, tapi kita butuh Wisnunya. Gitu. Kita nggak butuh natsirnya, gitu misalnya. Kita nggak butuh ininya, tapi kita butuh misalnya Bu Sarifahnya misalnya, gitu. Jadi kadang-kadang kita nggak mau tahu tuh organisasinya apa, rumahnya apa, tapi kita butuh kepalanya. Nah, dalam suatu membangun jaringan yang paling penting adalah kepalanya kita pegang. Ini bahasa bahasa lapangannya ya. Kepalanya kita pegang. Untuk apa? Untuk kemudian kita bisa bergabung di dalamnya. Sehingga orang yang di luar dari kepalanya ini bisa melihat bahwa berkening kita sama. Oke, lanjut, Mbak. Ini kayaknya tinggal masih lumayan ini, ya sedikit lagi lah. Oke, sosial media. Saya yakin di antara teman-teman sekarang sudah punya Instagram, pasti Twitter, pasti sorry X ya, pasti ya. LinkedIn pasti punya. Eh, saya kebetulan nggak terlalu aktif Instagram tuh mungkin sekitar 4 bulan inilah, karena mulai jenuh ya, mulai jenuh. Tapi kunjungan ke Instagram saya tuh lumayan, grafiknya setiap hari saya kan bisa lihat itu. Nah, sebenarnya adalah platform media sosial ini untuk ngebooster, ngebooster apa namanya, ngebooster hal-hal yang bisa kita eh, sombongkan, kita umumkan gitu, kita banggakan gitu ya. Apa itu? Adalah kebiasaan atau kegiatan-kegiatan kita. Nah, dari sosial media ini biasanya interaksi itu akan terbentuk. Baik interaksi yang positif ataupun negatif. Beberapa bulan lalu itu saya sering buka Instagram di eh, 2 akun besar Instagram Kota Bukit Tinggi. Itu isinya gelut aja. Nah, artinya apa? Ada interaksi di situ. Artinya sosial media berpengaruh interaksi. Sampai saya pada satu titik membaca komenan-komenan di Instagram itu, di sosial media itu, sampai pengen ketemu baku hantam. Artinya apa? Sebegitu pengaruhnya sosial media. Ini cuman soal masalah rasa. Cuman milih siapa kepalanya. Kan itu aja masalahnya. Ternyata bisa gelut gitu kan.
Nah, buat saya lucu gitu. Sosial media digunakan untuk itu. Nah, artinya apa? Sosial media itu bisa membangun branding kita secara massal, secara publish untuk menunjukkan kepandaian kita apa. Misalnya Mbak Germa biasanya menulis misalnya. Ya udah, tunjukkan kegiatan menulis gitu. Atau siapa namanya? Mbak Restu misalnya. Restu apa Mas Restu misalnya punya kegiatan main gitar, bermusik. Ya udah, tampilkan itu gitu. Atau Mbak Susan misalnya, senang merangkai bunga misalnya. Tunjukkan itu. Nah, asal tidak berlebihan. Maka bagaimana cara supaya orang tertarik dengan Instagram kita? Itu juga ada namanya Meta Ads. Ini teknis sekali nih nanti. Meta Ads. Meta Ads itu adalah bagaimana kemudian di Instagram itu di branding supaya membrainwash orang untuk melihat Instagram kita dan supaya menarik. Ini kasusnya lain beda lagi. Tapi yang jelas teman-teman coba mempergunakan itu secara maksimal lah. Jangan sampai apa namanya citra-citra yang tidak baik itu ditampilkan di dalam sosial media karena sosial media itu adalah halaman halaman wajah kita walaupun sedikit palsu. Kita harus akui itu sedikit palsu. Nggak bisa kita tidak akan tuh nggak bisa. Kita harus akui itu. Tapi itulah salah satu branding yang paling baik kalau dalam aspek bisnis ya. Oke, lanjut. Menciptakan konten yang berkualitas. Jadi gini, ada yang tahu Anya Geraldine nggak? Maksud tahu ya. Menurut teman-teman, nggak Anya Geraldine itu munculnya kasus apa sih dulu? Kasus seksi, ya kan? Oke, satu. Ada yang tahu eh, Jessica Iskandar nggak? Ada. Atau gue bilang Jessica Iskandar. Sandra Dewi deh, Sandra Dewi. Tahu, artis, baik. Tapi sekarang suaminya koruptor. Oke, kita ambil dua ini saja. Sandra Dewi, dia lahir, besar, dan tumbuh di kalangan citra yang positif. Ya, citra yang positif. Orang mengenal dia baik, orang mengenal dia aktor yang bagus, orang mengenal dia dan ini dan ini dan ini. Sampai pada dia terlibat satu satu kasus skandal pada waktu itu video foto dia diedit. Kemudian itu tidak terbukti. Citranya masih sangat positif. Sampai pada kemarin suaminya tertangkap sebagai koruptor. Endingnya sangat tidak mengenakan. Kita lihat sekarang Yonglek atau Anya Geraldine. Semua orang benci sama Yonglek. Semua orang benci sama Anya Geraldine. Semua orang benci kepada Fajar State Boy ketika awal kemunculannya. Tapi Fajar State Boy dengan sangat pintar membranding dirinya sebagai orang yang tukang nangis. Sampai dia paham bahwa nangis bisa mendatangkan uang. Yang kemudian sekarang kerjanya cuma nangis, dibayar. Dan bisa main film, dan bisa ini, dan bisa ini. Pada konteksnya adalah public enemy to hell. Adalah seorang publik yang dibenci orang bisa menjadi citra positif. Anya Geraldine filmnya banyak loh sekarang. Ya Wish Band dan teman-teman dan lain-lain. Yonglek semakin Reza Arab. Terus siapa si eh, tadi saya bilang Fajar Set Boy, Cempe misalnya, Alfi Cempe. Benci banget kan kita tuh. Kamu nanya apaan sih? Tapi itu mendatangkan cuan dan berguna untuk orang tuanya. Masih bisa kita sebut itu citra bukan positif. Nah, maka menciptakan konten, yang namanya konten, kita tidak bisa melihat secara subjektif. Dia harus melihat secara objektif. Apakah konten ini baik untuk kita atau tidak baik untuk kita, itu kan tergantung kita. Tapi yang jelas kita secara objektif harus bisa melihat bahwa konten ini
aspeknya mau dikemanakan. Kita memang malas, saya sendiri malas sama Fajar Setboy, beneran. Malas saya. Tapi saya harus akui, personal branding yang dibangun Fajar Setboy adalah personal branding yang paling baik. Yang kemudian sampai dia berhasil. Dan dia memilih personal branding yang tidak dipilih orang lain. Menangis tuh. Itu personal branding apaan menangis gitu. Tapi dia tahu bahwa itu celah. Maka carilah Fajar Setboy, dia itu cuman bisa Fajar Setboy itu orang pesantren. Dia bisa mengaji, dia bisa azan, dia bisa imam, gitulah ya. Nah, kemudian dia tahu suara dia cukup bagus untuk melafalkan itu. Maka dia coba untuk menangis kan, dan ternyata berhasil. Itu menurut saya salah satu kalkulus kasus yang berhasil tuh Fajar Setboy itu. Eh, dia nggak perlu berjuang keras gitu ya, nggak perlu. eh, saya mulai dari nol, benar kalau Fajar Setboy mulai dari nol. Saya mulai dari nol sampai sukses, benar. Itu cuma nangis aja kok modelnya kan gitu. Nah, tapi itu tanpa Fajar Setboy sadari, itu adalah personal branding yang paling jitu. Oke, maka carilah komponen dalam sebanyak itu personal branding yang mungkin tidak pernah dilirik orang. Pertanyaannya, kenapa personal branding saya sebagai sutradara? Karena pada waktu itu di kampus saya nggak ada yang melirik itu. Semua orang pengen jadi wartawan. Semua orang pengen jadi wartawan, semua orang pengen jadi penulis, semua orang pengen jadi redaktur berita, kerja di televisi. Saya nggak mau. Gitu. Nah, makanya saya cari celah untuk itu. Ya, oke lanjut. Kesalahan umum. Nah, ini sebenarnya tadi udah kita bahas satu-satu secara spill-spill ya. Oke, konsisten, konsin- konsistensi dalam pesan dan penampilan adalah kunci. Tanpa itu audiens dapat bingung tentang siapa kita dan apa yang kita wakili. Pernah lagi rame di YouTube namanya Firdaus Oyobo nggak ya? Sempat nonton nggak sekelas di YouTube yang dia punya gunung uranium yang manjat meja persidangan sama Hotman Paris ya. Bayangkan ya, eh, Firdaus itu konsisten sebagai pengacara yang ngawur. Sampai sekarang masih konsisten dia. Sampai dipecat sebagai pengacara. Tapi konsisten. Orang kenal dia. Gitu. Artinya apa? Artinya konsisten walaupun dengan cara yang salah tetap bisa dikenal orang. Tetap orang tahu bahwa dia ngawur. Si siapa tuh yang joget-joget tuh? Eh, Kaisar. Caesar itu konsisten dia tiap hari joget di TikTok walaupun disebut narkoba sama orang. Tapi dia konsisten sebagai penari, sebagai tukang joget. Gitu. Maka kalau yang namanya kesalahan paling fatal adalah ketika kita tidak tahu komponen mana yang kita mau angkat dan kita tidak konsisten untuk melatih melihat peluangnya. Bukan melatih menjadi siapa kita ya, tapi melatih melihat peluangnya. Gitu. Salah satu branding yang mungkin cukup berhasil adalah Bang Wako. Bang Wako tuh berhasil tuh. Walaupun dia udah punya anak ya, tapi tetap Bang juga ya. Udah nggak jadi wali kota juga tetap Bang juga ya, gitu kan? Bang Wako. Gitu. Salah satu branding yang berhasil menurut saya. Terlepas dari yang lain ya, tapi itu branding yang berhasil. Gitu. Nah, untuk menciptakan branding itu kemudian apa? Konsisten untuk bahkan penyebutannya dia nggak pernah nyebut saya adalah Pak Wali Kota, nggak pernah. Saya adalah Bang Wako. Dia konsisten terhadap diri sendiri untuk menyebut itu sehingga
orang lain konsisten juga menyebut dia sebagai Bang. Sama seperti saya di kampus nggak pernah dipanggil Pak, tapi sering dipanggil Mas. Karena saya nggak mau dipanggil Pak, karena saya masih muda. Maka panggil saya Mas. Dan konsisten semua orang termasuk Mbak Gusti panggilnya Mas. Gitu. Maka konsisten itu yang diperlukan. Sehingga apa? Konsisten melihat peluang di mana kita bisa masuk dalam ranah mana. Gitu ya. Lanjut, Mbak. Eh, lanjut, Mbak, slide-nya. Oke. Tidak mengenal audiensnya. Ini sebenarnya sangat normatif ya. Artinya ketika kita, sama seperti saya juga nggak kenal teman-teman sebenarnya. Tapi bagaimana kemudian kita perlu riset dulu. Saya riset itu bahwa akuntansi Muhammad Nasir ini dari tahun berapa sih, angkatannya udah berapa sih, lulusannya biasanya jadi apa sih. Saya baca-baca tuh, gitu. Baca-baca aja. Terus saya baru tahu nih ada namanya Mas Septian Cahyadi yang dia juga angkutan di Nagari misalnya. Saya lihat tuh, oh misalnya siapa sih Mbak Arum Kumalasari? Misalnya. Saya perlu tahu, saya perlu lihat, saya baru kenal namanya Mbak Nadia Fortuna misalnya, Mbak Novira, gitu, misalnya Mbak Sari Rasa gitu. Jadi setidaknya saya tahu siapa yang dengar saya ngobrol. Nah, untuk melihat itu butuh penyesuaian dan adaptasi. Makanya ketika kita membangun personal branding, yang kita perlukan adalah kita mau bangun target yang mana. Makanya itu tadi butuh perencanaan. Butuh perencanaan. Yang paling eh, mendasar adalah bagaimana kemudian personal branding itu sesuai dengan konteks dan konten yang mau kita tuju. Kemudian orang punya alasan kenapa orang harus melihat kita ataupun orang harus membeli barang kita. Gitu. Misalnya begini, eh, ayam geprek Bensu. Aku yakin ayam gepreknya juga biasa-biasa aja. Rasanya sama dengan yang lain, tapi orang beli karena dia adalah punya Robin Onsu. Gitu. Eh, apa itu berpengaruh ya? Berpengaruh sekali. Karena dia tahu siapa audiensnya. Dia bisa memastikan ini fansnya Robin Onsu. Gitu. Maka mengenal audiens itu kita perlu tahu, kita perlu research. Siapa yang akan kita tuju? Bagaimana petanya? Itu ada di perencanaan yang di depan tadi. Oke, lanjut. Oke, umpan balik. Umpan balik ini adalah kritikan. Ya, kita kadang-kadang tuh nggak mau terima kritik sebenarnya. Banyak tuh orang kita tuh kok ketika dikritik, wah malah malah jatuhnya ngejelekin gitu ya. Kadang-kadang gitu. Nah, eh, saya kasih rumus. Salah satu jurus adalah orang mengkritik berarti memperhatikan kita secara detail hingga tahu kesalahan kita. Ya, saya itu eh, punya kawan, punya satu orang kawan yang dia kerjanya mengkritik saya terus. Ketika syuting saya bawa terus tuh manusia. Kenapa? Terkadang orang yang mengkritik itu bisa melihat yang kita tidak lihat. Nah, di situ juga lah peluang yang disebut yang namanya eh, spektrum-spektrum terkecil tadi. Kita bisa lihat bahwa oh di sini peluangnya. Fajar Set Boy, kembali ke Fajar Set Boy. Fajar Set Boy itu dikritik. Harusnya kamu nangis aja mungkin supaya pacarmu pulang, kata temannya. Supaya kamu balikan sama mantanmu itu, kamu nangis aja, nanti aku rekam, aku viralin di sosmed kan gitu. Ada viral. Artinya kritikan atau umpan balik dari orang itu paling penting. Untuk apa? Untuk mengkritisi diri kita sendiri. Bahwa apakah kita sudah matang atau belum, cocok kita di mana atau belum.
Potensi kita di mana atau apa? Ya, lanjut. Iya. Manfaatnya, lanjut Mbak. Oke, lanjut dulu aja. Oke, peluang karir, meningkatkan reputasi, sorry. Eh, jadi gini, yang namanya reputasi, ya, reputasi itu kan selalu berjalan beriringan dengan industri yang sedang dibawanya. Gimana maksudnya, Mas? Oke, Bang Wako akan jadi tetap Bang Wako selama dia akan jadi wali kota. Tapi ketika dia tidak jadi wali kota, dia tidak jadi Bang Wako lagi. Dewa Dangdut, ya, Raja Dangdut, Rhoma Irama akan selalu jadi Raja Dangdut ketika dia masih main musik. Ahmad Dhani akan selalu menjadi legend ketika dia masih main musik. Maka reputasi adalah apa yang disebut perjalanan bolak-balik antara kontribusi dan industri dan juga kesuksesan jangka panjang. Maka dalam bentuk reputasi, merencanakannya itu adalah hal yang paling penting. Contoh, saya sebut tadi, ketika kita punya tujuan, maka kita harus punya peta yang sudah dijalanin. Maka secara tidak langsung peta yang kita jalankan ini meningkatkan reputasi yang kita punya. Oke, saya mau bertanya ke teman-teman. Ini pertanyaan yang paling mendasar dari Bu Sarifah tadi. Lulus dari Natsir mau jadi apa? Belum tahu, benar. Mau jadi akuntan, pasti jawaban yang pasti. Kemudian apa? Ya, gini-gini aja. Sering juga saya dengar. Belum tahu mas, nanti aja lah gimana hidup. Sering juga saya dengar. Ada yang bisa jawab mau jadi apa? Itu sama-sama pertanyaan tadi sore ada mahasiswa saya yudisium, saya tanya, kamu mau jadi apa setelah kuliah ini? Nggak bisa jawab. Pasti nggak bisa jawab. Maka kuliah nggak usah cepet-cepet. Nggak usah, nggak. Jadi, eh, pertanyaan itu selalu tidak bisa dijawab oleh orang. Kenapa dia tidak bisa menjawabnya? Ada yang tahu kenapa dia tidak bisa menjawabnya? Karena dia tidak pernah memetakan apa yang akan selanjutnya terjadi, baik ataupun buruk. Oke, sekarang kita bedah. Lulusan akuntansi umumnya jadi akuntan, ya, akuntan ya. Oke, akuntan, terus apa namanya, auditor, dan lain-lain, dan lain, dan lain, dan lain, dan lain, pembukuan, dan lain-lain. Jadi guru ya, jadi dosen gitu mungkin. Eh, Pernah terpikir nggak teman-teman, pernah ngitung nggak berapa banyak UMKM di Bukit Tinggi? Oke, nanti coba dihitung ya. Ini saya kasih peluang ya. Coba dihitung berapa banyak UMKM di Bukit Tinggi. Data satu persatu. Bagaimana pembukuannya? Oke, bagaimana pembukuannya? Bagaimana manajemennya? Bagaimana ini? Bagaimana itu? Bagaimana itu? Saya rasa seorang akuntan pasti bisalah mengerjakan itu. Ketemu masalahnya. Oh, pembukuannya tidak pernah beres karena diambil anaknya terus atau pembukuannya ini bla 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 bla. Apa yang harus dilakukan oleh orang angkutan? Apakah dia harus mengerjakannya? Tidak. Hubungi orang yang bisa bikin aplikasi. Pakai namamu sebagai nama aplikasinya. Tawarkan kepada UMKM dengan harga murah. Kalinya yang dihitung. Jadi akuntan tuh nggak perlu kerja lagi. Oke, itu personal brandingmu. Akhirnya kamu akan menjadi seorang pembicara, seorang pembuat apa namanya, aplikasi akuntansi yang sukses. Udah jadi pembicara itu. Kan begitu tuh rulesnya tuh. Yang paling penting adalah komponen kamu tahu dan kamu mampu. Kamu bisa melihat peluang. Itu satu, saya kasih peluang. Yang kedua,
Data semua UMKM di Bukit Tinggi misalnya, hubungi temanmu yang bisa bikin video, satu atau dua, bergening harganya, kalikan. Kamu hanya kerja di kantor sebagai yang punya perusahaan, temanmu yang kerja di lapangan ambil gambar dan ngedit kan. Jadi lulusan mahasiswa itu nggak jangan mikir kerjanya, kebalikan nih. Kalau kita mikir kerjanya, kita akan kerja sama orang, gitu loh. Akan kerja sama orang. Kalau kerja sama orang itu berapa sih kuatmu? 5 tahun, 3 tahun selesai, capek. Kemudian nikah, punya anak, udah yang ngurusin anak, suami yang kerja kan, bener gitu kan? Jadi eh, hidup itu butuh suspense dan suspense. Makanya untuk meningkatkan reputasi itu butuh suspense dan suspense. Suspense itu kejutan, tantangan, dan suspense itu adalah kejutan. Maka reputasi itu harus dibangun dengan itu. Oke, lanjut. Membuka peluang karir, nah, pasti ketika kamu sudah menjadi seorang ya, seseorang atau di mata minimal di mata seseorang itu sudah baik, maka segala hal-hal yang tidak mungkin terbuka akan terbuka. Contohnya gimana Mas? Oke, nih contoh lagi ya. Saya ketika masuk ke dunia film tuh nggak tahu apa-apa sebenarnya. Karena yang saya tahu kan cuma ngambil gambar. Jadi eh, dan saya tuh nggak punya kamera dulu, jadi pinjam kamera orang gitu, pinjam kamera orang. Nah, sewaktu-waktu saya eh, nonton orang syuting, nggak sengaja lihat orang syuting. Syutingnya Mas Garin waktu itu. Filmnya apa saya lupa. Kemudian saya duduk di situ berapa hari dia syuting, 3 hari saya duduk di situ 3 hari, pengen nonton aja. Karena saya tahu bahwa saya punya kemampuan nih di sini, tapi saya nggak punya duit, nggak punya alat. Saya tahu itu. Saya duduk di sono 3 hari, didatangin sama krunya. Mas ngapain sih Mas, liatin aja. Saya pengen belajar, saya bilang. Akhirnya udah, coba deh bantu-bantu angkat-angkat lampu, angkat lampu. Cuman gara-gara duduk nih, kenal. Oh, di perjalanan ternyata bisa nulis, bisa, udah nulis naskah. Oh, ternyata perjalanan bisa ambil kamera, ambil kamera. Dan itu terus begitu, naik, 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 naik. Pada pada saat yang bersamaan, saya dipanggil sama Mas Garin, Mas, kamu Yuda ambil S2, ambil S2, kuliah lagi. Kita sudah sekian lama kerjasama, kamu sebagai kru, saya nggak pengen kamu lihat, saya nggak pengen lihat kamu sebagai kru lagi. Saya pengen kamu jadi sutradara. Maka kuliah S2 lagi katanya. Nah, saya ambil S2, walaupun sebenarnya saya sudah jadi sutradara India waktu itu. Saya ambil S2 lagi, semakin terus begitu. Jalannya, oh petanya udah kebentuk nih. Cuman gara-gara saya nongkrong 3 hari tuh di situ. Gitu. Artinya membuka peluang karir itu paling basic adalah mulut ke mulut. Kamu memperkenalkan diri kamu sebagai apa dan bagaimana. Sama seperti kayak saya dengan Mbak Gusti, saya nggak tahu nih Mbak Gusti tahu saya sebagai pembicara atau di mana juga, saya nggak tahu juga tuh. Apakah karena obrolan kami juga, saya juga nggak tahu gitu. Nah, makanya kemudian banyak hal-hal yang memang perlu dielaborasikan, perlu dikolaborasikan, karena kolaborasi itu membuka peluang karir yang sebesar-besarnya. Ketika peluang karir sudah terbuka sebesar-besarnya, maka kesempatan untuk kamu branding dirimu juga akan jauh lebih besar. Kastanya berbeda. Ketika kamu branding kastamu di, misalnya gini, kamu ketua BEM di Natsir misalnya, udah kamu terkenal di Natsir. Tapi ketika kamu bisa membuat tadi aplikasi akuntansi tadi misalnya, nggak cuma Natsir yang punya, tapi Bukit Tinggi yang punya. Begitu aplikasi ini lebih lanjut lagi dibiayai oleh investor misalnya, dilihat investor tiba-tiba boom, kayak Gojek. Gojek kan begitu tuh awalnya. Dia hanya melihat kesempatan tukang ojek di pangkalan.
Dan ini bisa dijadikan sesuatu, gitu loh. Nah, yang perlu kita asah adalah melihat kesempatannya. Tuh. Oke, lanjut. Membangun kepercayaan ya. Ya itu tadi. Dalam mengerjakan sesuatu tuh harus saya bilang eh, jujur itu penting, tapi eh, gini, jujur jujur itu kita bisa bagi bagi dua ya. Yang pertama adalah jujur kepada klien, yang kedua adalah jujur kepada rekan kerja. Jujur kepada klien lebih banyak, lebih banyak tidak jujurnya dibanding jujurnya. Kenapa? Bahwa itu adalah rahasia dapur kita. Perusahaan selalu menutup itu. Tapi ketika itu ke rekan kerja, maka bukalah semuanya untuk supaya flowmu bekerja dengan baik. Maka kamu dengan produsermu, kamu dengan atasanmu, kamu dengan siapapun yang bekerja sama dengan partnermu, maka tentukan hal-hal yang dianggap krusial itu di awal. Sehingga tidak ada obrolan di belakang untuk menjatuhkan satu sama lain. Karena membangun kepercayaan itu paling penting adalah orang bagaimana menilai pribadi kita. Yang kemudian itu bisa menyimpulkan, kemudian disimpulkan, karena manusia Indonesia ini kan sering menyimpulkan, walaupun sebenarnya nggak tahu-tahu amat, oh dia korupsi, oh dia licik, nyogok misalnya. Padahal nggak tahu-tahu amat sebenarnya, gitu kan? Hanya dengar dari orang atau lihat sosial media. Maka membangun kepercayaan atau trust, kepercayaan terhadap orang yang mau kita percaya juga, itu adalah bagian penting untuk menjaga namanya workflow kita. Daripada bagaimana kemudian kita bekerja itu dengan baik. Oke, lanjut. Kita pada sampai tahap kesimpulan. eh yang paling penting buat saya adalah personal branding itu tidak susah. Termasuk public speaking. Orang bilang bahwa bicara itu susah, tidak. Mata kuliah saya ketika saya mengajar public speaking bukan saya ngajar tulisan atau kamu baca buku atau kamu belajar ngomong, enggak. Ketika saya pertama kali ngajar di Fordekok, anak-anak Fordekok, bahkan dosen Fordekok, bahkan semuanya civitasnya kaget. Saya ngajar public speaking, orangnya saya suruh nawar ikan 20.000 di pasar. Udah, kamu satu kelas pergi ke pasar, kamu bawa uang 20.000, kamu harus dapat 3 ekor ikan. Pertanyaannya kenapa mas? Saya nggak akan ngajari kamu caranya berbicara, tapi saya akan ngajari kamu caranya berpikir cepat untuk mendapatkan ikan harga 20.000. Nah, yang ditanya adalah mentalnya. Maka sama dengan teman-teman, untuk membangun branding itu paling utama mentalnya. Yang kemudian bisa digarisbawahi sebagai komponen apa yang paling kita tahu, apa yang paling kita kuasai, yang itu yang kita angkat. Maka mengenali elemen-elemen pertama atau utama kita itu paling baik. Untuk apa? Supaya menghindari ketidakmampuan kita atau keterlihatnya ketidakpandaian kita di muka banyak orang. Yang lebih parah lagi adalah untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang akan kita bikin di kemudian hari. Gitu. Oke, silahkan ada pertanyaan atau bagaimana, harusnya saya kembalikan ke Mbak Minta. Silahkan Mbak Bintang. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Yuda Wibisono atas paparan materinya. Sesi selanjutnya yaitu penanggap pro dan kontra oleh Kak Gusti Winingrum dan Kak Germa Seprita. Kepada Kak Gusti dan Kak Germa dipersilakan. Harusnya ini Kak Girma terlebih dahulu, cuman kayaknya Kak Girma terlempar, jadi langsung aja Gusti ke penanggap kontra dulu mengenai tema ini. Setelah
mendengarkan pemaparan dari narasumber mengenai tema ini. Menurut saya, eh, personal branding ini akan menjadi sebuah tekanan tersendiri terhadap mahasiswa karena hal ini akan menuntut kita untuk tampil lebih sempurna baik di media sosial ataupun di hadapan publik. Sehingga hal ini akan membuat adanya kebingungan identitas atau hilangnya kepercayaan diri sendiri. Tetapi apabila terlalu nyaman dengan personal branding yang dibangun, hal ini juga akan menyebabkan tidak adanya pengembangan diri dan keterampilan lainnya karena sibuk dengan pembentukan personal branding yang lebih sempurna. Dan hal ini akan membuat bumerang bagi diri sendiri juga untuk personal brandingnya, sehingga nanti personal branding ini tidak bisa dikendalikan dengan baik, dan ini akan membuat dia lebih diragukan nantinya di dunia pekerjaan. Jadi, membangun personal branding sejak dini itu memang memiliki banyak manfaat, tetapi juga memiliki resikonya jika tidak dilakukan dengan seimbang dan bijak. eh, untuk pro-nya bisa dibacakan oleh Kak Germa Safita pada Kak Germa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, baiklah, di sini kakak menanggapi sebagai pro, menanggapi pro, yaitu dari tema di atas sudah dipaparkan oleh betul. Menurut saya dalam pembangunan personal branding sejak dini itu memang sangat diperlukan. Apalagi untuk mahasiswa yang akan masuk dalam dunia kerja ya, yang mana hal ini meningkatkan diri dalam daya saing dunia kerja, sehingga yang memiliki personal branding tersebut baik cenderung dalam membuat ketertarikan tersendiri bagi rekrutmen. Personal branding yang baik juga sangat mempermudahkan akses dalam peluang karir dan networking, sehingga yang hal ini bisa membangun kredibilitas dan kepercayaan diri semakin meningkat. Personal branding ini juga sangat membantu dalam adaptasi di dunia profesional, sehingga ini akan membuat peluang tersendiri, juga leader di perusahaan atau juga bisa menjadi pemimpin pemikiran dalam usahanya sendiri. Begitu sedikit penanggapan dari saya. Baiklah, terima kasih kepada Kak Gusti dan Kak Germa. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab. Silakan kepada rekan-rekan dan dosen memberikan pertanyaan kepada narasumber jika ada yang ingin ditanyakan. Eh, saya mencoba untuk bertanya kepada Mas Yuda. Mas, bagaimana sih cara mengubah sebenarnya kan personal branding ini kan tergantung juga pada karakter orang itu sendiri kan gitu. Bagaimana jika misalnya mereka menciptakan personal branding tapi karakter orangnya pendiam, terus tidak bisa memasarkan dirinya atau mengembangkan dirinya kepada orang lain, tapi dia ingin nih mendapatkan contoh misalnya dia mau personal brandingnya untuk pekerjaan profesional, misalnya pekerjaan di perusahaan-perusahaan. Tapi dia tidak pandai nih mempromosikan dirinya, tapi dia ingin nih dia dikenal sama orang banyak. Nah, ada tipsnya nggak Mas untuk eh, istilahnya untuk orang-orang yang introvert lah, yang nggak bisa beradaptasi dengan orang-orang luar.
apa ada tipsnya gitu Mas untuk personal branding yang lebih baik gitu. Jadi diketahui sama orang banyak itu dianya. Oke, jadi minta jawab ya. Jadi eh, sebenarnya ada yang kasusistik lebih dalamnya lagi. Pertanyaannya kenapa introvert gitu ya? Apakah ada benar introvert atau tidak gitu? Atau hanya anggapan orang gitu kan? Itu kan sebenarnya ada lagi kasusnya. Tapi yang jelas gini, bagaimana kalau itu untuk orang introvert atau pendiam, personal brandingnya akan dibangun seperti apa? Gini, saya pernah nonton satu band di Singapura. Dia dari awal sampai akhir nggak ngomong apa-apa. Nggak, kalau orang manggung itu kan selamat malam, terima kasih penonton apa, ini dia nggak ngomong. Dari awal sampai akhir diem aja, nggak ngomong apa-apa tapi terus main. Dan herannya ya herannya saya adalah ribuan orang tetap stay di situ untuk nonton dia. Itu agak konyol. Ya, itu salah satu contoh. Yang kedua, eh, ada salah satu DOP saya, DOP itu Director of Photography, tingkatan kameramen paling tinggi, yang selalu saya bawa kemana-mana, yang dia itu belum ngomong aja udah beres kerjaannya. Jadi dia nggak perlu ngomong itu udah beres kerjaannya. Saya lagi ngomong A B C bisa nerangin gitu kan ke kru kan. Nah, nanti begini begini. Oke, dah dia izin sebentar kemana ambil pulpen katanya ngeprint dah ngeprint langsung keluar shortlist. Ini kamu ngomong kayak gini nih hasilnya. Sorry, masih kedengeran tadi ya? Oke, jadi ketika ketika kita merasa bahwa kita tidak mampu untuk membangkitkan itu, maka bisa dilakukan dengan bentuk karya atau pekerjaan yang lebih bisa diminati oleh orang. Sekarang saya tanya, eh, ada yang pernah tahu eh, gini? Oke, ya kita balik ceritanya, paling gampang. Eh, karena masanya berbeda mungkin umurnya. Jadi gini, ada yang pernah tahu Dilan ya? Film Dilan tahu ya? Nah, Dilan deh yang paling gampang. Dilan itu dibikin oleh orang yang tidak seperti Dilan. Jadi sutradara Dilan itu namanya P.D. Bike ya, yang bikin teksnya, yang bikin bukunya, itu sebenarnya dia sedang membranding diri sendiri yang bernama Dilan. Tapi dia nggak bisa membuka ngomong itu nggak bisa. Bisanya apa? Lewat tulisan, lewat karya yang kemudian orang mengetahui bahwa itu adalah P.D. Bike gitu. Jadi kalau kamu tidak mampu untuk mendefinisikan dirimu lewat bicara, maka tindakan yang lain adalah wirasa dan tulisan. Jadi gini, ada 4 cara. Kan kalau di dalam dunia eh, public speaking ataupun dunia apa personal branding itu ada yang namanya wicara, artinya bagaimana kemudian kita bicara. Wirasa, bagaimana kita merasakan dan orang lain merasakan apa yang kita sampaikan. Terus wiraga, bagaimana gestur tubuh kita itu menandakan keseriusan kita, ya. Jadi wicara, wirasa, wiraga, ya. Jadi kuncinya itu. Kemudian ada yang lebih dalam lagi, namanya pikiran. Nah, pikiran ini yang kemudian kalau kita tidak mampu, kita harus berpikir gimana caranya 3 komponen ini bisa terseleksi dengan baik. Wiragakah, wicarakah yang kita pakai, atau wirasakah yang kita pakai, gitu. Nah, kebanyakan orang itu ketika tidak mampu, dia mendefinisikan dirinya tidak mampu. Padahal dia ada opsi lain untuk berkata bahwa saya bukan tidak mampu, tapi saya belum menemukan jalannya.
Yang membicarakan tidak mampu itu kan dirinya sendiri, yang kemudian itu membentengi dirinya sendiri untuk tidak mau maju. Maka dia harus buka benteng itu, dia gedor pintu itu, dia harus bilang bahwa saya mampu, cuman saya belum ketemu caranya. Caranya gimana? Paham yang tiga tadi. Gitu. Saya tuh kadang banyak banyak orang bertanya juga kayak gitu, oh kenapa saya nggak mampu ya mas, kenapa saya nggak gini, saya kenapa nggak sini. Saya selalu mengibaratkan gini, peternakan ya, saya tuh sedang berada di dalam peternakan, bahwa saya dan teman-teman semua dan siapapun manusia yang ada di dalam peternakan itu adalah hewan ternak. Hewan ternak yang kemudian dia punya sistem di dalamnya. Ketika kamu mau makan di pohon itu, kamu harus berjuang dulu menyikut kiri kanan, gimana caranya dapat makanan. Dan kamu harus panjat pohon itu supaya sampai ke atas, gimana caranya supaya kamu bisa suara paling keras dan suara kamu didengarkan. Nah, saya melihat itu, saya mencari opsi yang lain. Saya justru tidak penasaran terhadap pohon itu, tapi terhadap apa yang di luar pagar ini. Maka itu yang perlu dilakukan. Kita sebagai anak muda gitu, kita melihat, oh YouTube bagus, ininya TikTok bagus, ininya TikTok. Apakah pertanyaan kita akan juga jadi YouTuber atau TikTokers atau akuntan yang jago? Kalau saya nggak gitu. Kalau saya selalu mikir bahwa saya justru pengen melihat dari sisi yang lainnya. Mereka tuh begini, kira-kira apa yang lain yang bisa saya lakukan? Nah, makanya kalau dia tidak mampu, dia bilang introvert lah, atau pendiam lah, atau apapun caranya, maka yang pertama dia harus lakukan adalah pergi ke psikolog tuh pasti. Itu pasti. Definisi dirinya sendiri bahwa kenapa dia introvert. Seintrovert-introvertnya orang, dia akan bicara sama ibunya, pasti. Nggak mungkin nggak. Atau minimal dia akan bicara orang terdekatnya itu pasti. Kalau dia sudah bicara dengan orang terdekatnya dan ngaku dan jujur, itu tidak introvert. Berarti masih bisa dia bicara sama orang. Kan gitu. Tapi yang jelas, dia harus buka pintu itu. Dia dobrak pintu itu. Jangan terhalangi oleh pikirannya sendiri. Itu yang paling bahaya. Yang menghambat langkahmu justru dirimu sendiri karena kamu berpikir introvert. Gitu. Nah, cobalah untuk belajar public speaking. Public speaking itu justru membawa kamu ke arah yang jauh lebih baik untuk menata bahasamu. Walaupun sebenarnya kita manusia ini punya keterbatasan cara bertutur. Tapi tidak ada masalah. Gitu. Yang baik buat saya sebagai public speaker bukan berarti baik buat orang untuk didengar, atau orang lain dengar itu baik bukan berarti itu baik, nggak baik buat saya gitu. Jadi parameternya beda-beda. Maka saya sarankan kalau ada teman Mbak Gusti yang seperti itu, yang pertama harus dilakukan adalah pergi psikiater, pastikan dia introvert atau tidak. Tapi kalau masih bisa dia cerita ke temannya bahwa ngaku introvert berarti bukan introvert. Yang kedua adalah dobrak itu dinding supaya kamu tidak merasa introvert. Yang ketiga adalah buang permasalahan yang kamu anggap masalahmu paling besar sendiri, buang jauh-jauh. Karena masalah anak muda sekarang tuh cuman perkara putus cinta terus bunuh diri gitu loh. Perkara ditolak pacar, perkara kamu nggak bisa nongski bareng itu terus sedih gitu kan. Cuma perkara itu kadang-kadang gitu loh. Dia nggak mikir bagaimana orang tiba-tiba nggak makan 3 hari gitu kan, nggak mikir gitu. Apakah kamu nggak makan 3 hari masih bisa introvert gitu? Agak konyol juga kan berarti gitu loh. Jadi sudut pandangnya bisa dari yang lain. Maka kesusahan-kesusahan seperti itu bisa diatasi dengan evaluasi diri, kritik diri sendiri dulu. Itu Mbak Gusti. Ada lagi mungkin yang lain? Silakan. Atau Mbak Gusti mau nanggapin lagi atau yang lain? Lanjut tes tipsnya. Ya banyak sekarang kan generasi-generasi muda nih kayak kalau Mas Yud yang bilang tadi ya mental harus dikuatin segala macam ya. Apalagi sekarang orang kan anak-anak muda sering banget tuh ngomong, kena mental health aku kayaknya nih, nah, kayak gitu langsung Mas. Jadi teman aku nih kayak susah banget didobrak banget gitu. Tapi dia pengen dapat kerjaan, pengen bagus, tapi dia nggak mau promosi dan segala macamnya. Jadi payahnya di situ Mas. Mungkin nanti bisa diomongin lagi lah sama dia gimana nanti Mas. Makasih banyak ya Siap, Mas. siap. Sebenarnya saya juga minta maaf atas itu Mbak Gusti karena saya punya program di YouTube namanya Menjadi Manusia. Itu soal mental health sebenarnya. Dan saya tahu sekali tuh orang mental health seperti apa waktu itu. Jadi
Kesalahan saya adalah saya tidak berdiri kepada aspek psikologinya waktu itu. Maka kami sebagai orang media kan hanya membuat dampaknya seperti apa saya nggak pernah ngerti waktu itu kayak gitu. Tapi ternyata sebesar itu impactnya. Tapi yang jelas bahwa itu musuh anak muda sebenarnya sekarang. Musuhnya bukan secara personal tapi secara global, bahwa mereka tidak mampu percaya kepada kaki mereka sendiri. Itu yang jadi masalah. Zaman dulu nggak ada mental health, orang sukses-sukses saja gitu kan. Apa bedanya sekarang lebih canggih lagi? Apakah karena kecanggihan itu terus mental health-nya ada ya? Ya berarti kamu harus mengevaluasi dirimu sendiri kan gitu. Itu kayak ada yang mau tanya lagi mungkin, silakan teman-teman. Harusnya ini offline aja, kita enak sambil ngopi ngobrol. Tapi memang programnya online ya kayaknya ya, FGD ya. Lagi Mbak Bintang, silakan Mbak Bintang kalau ada lagi. Baiklah, untuk rekan-rekan, apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Hari Sabtu biasanya ini hari orang pacaran ini Mbak Bintang. Jika tidak ada, kita sesi foto bersama dulu ya Pak Yuda. Untuk rekan-rekan dan Bapak Ibu dosen, silakan di on cam-kan. Kita foto bersama dulu. Udah, Kak? Baiklah, untuk acara Baik. forum grup dan season Untuk 2. ini dulu Bintang, baru masuk ada beberapa. Oke, kita mulai fotonya. 1, 2, 3. Oke, Bintang. Baiklah, untuk acara forum grup discussion season 2 series 3 pada hari ini sampai di sini. Terima kasih kepada narasumber Bapak Yuda Wibisono STRIKOM MSN dan kepada Ibu Syarifah Zura SSTME sebagai opening speech kita hari ini. Dan terima kasih juga kepada dosen-dosen dan rekan-rekan peserta webinar forum grup discussion season 2 series 3 hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini bermanfaat dan menambah wawasan kita ke depannya. Saya Binta Asita Yusiza sebagai moderator pamit undur diri. Jika ada kata dan penyampaian saya yang salah dan kurang berkenan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakat. Makasih banyak ya Mas, udah mau jadi narasumber kami, nggak jera-jera, justru dipanggil-panggil lagi untuk jadi narasumber ya Mas ya. Makasih banyak Mas Aman-aman, Dur. terima kasih banyak.